Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Maulia Putri, NIM 18003102010. Saya dari kelas Kewirausahaan kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurida Lila, NIM 180803103102001. Saya dari kelas Kewirausahaan kelas A. Nama saya Selvira dari Selarasati dengan NIM 1808031021011. Kami ingin mempresentasikan materi tentang implementasi IT dalam pengolahan usaha. Mengenal teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, dan menyimpan informasi. Teknologi informasi memberikan kemudahan dalam kegiatan proses bisnis, khususnya dalam hal pengambilan keputusan di tingkat manajemen perusahaan. Jadi teknologi informasi itu sangat bermanfaat sekali di era zaman sekarang ini, khususnya untuk membantu di era-era dalam pekerjaan, dalam semua aspek-aspek bisnis juga. Manfaat implementasi IT dalam pengolahan usaha. Dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang bisnis, akan memberikan dampak positif yang besar untuk jalannya bisnis yang kita bangun. Yang pertama, munculnya peluang bisnis baru. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi, akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang yang sangat menguntungkan dan sebagai modal bisnis yang sangat menguntungkan. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan operasional. Kemajuan teknologi dan informasi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi sehingga perusahaan akan mendapat keuntungan yang besar. Jadi contohnya, manfaat implementasi IT dalam pengolahan usaha ini tuh, misalkan ada orang berbisnis, berjualan, sekarang tidak perlu menggunakan menyewa tempat, menyewa bangunan, karena sekarang sudah berbasis IT semua. Jadi orang-orang itu bisa langsung membeli lewat online, lewat Shopee, seperti Tokopedia. Jadi sekarang itu tidak perlu menyewa tempat lagi, tidak perlu berjualan harus punya tempat. Karena dengan online, sistem berbasis IT ini, sekarang itu udah berkembang lebih pesat dan itu lebih menguntungkan karena kita tidak perlu membayar bangunan, sewa bangunan, tidak perlu membayar karyawan juga. Kita bisa menghandle semuanya itu sendiri. Yang ketiga, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja, sehingga karyawan tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama, dan melakukan teleconference untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide. Jadi maksud di sini tuh kita bisa tanpa bertemu pun kita bisa sekarang lewat Zoom, lewat Google Meet, itu sudah bisa melakukan obrolan, teleconference, melakukan rapat, bekerja. Jadi tidak perlu bertemu pun sekarang sudah bisa. Yang keempat, akses informasi dan penyebaran informasi. Mempublikasikan berita melalui internet dapat tersebar luas dengan cepat dibandingkan dengan menggunakan fax atau pos. Sekarang itu penyebaran internet melalui informasi, semua berita-berita itu lewat internet, aksesnya itu sangat cepat sekali. Sekarang lewat Twitter, Instagram, lewat YouTube, itu sudah kita mengupload sedikit, itu orang-orang sudah banyak yang tahu, cepat sekali tersebar luasnya berita-berita. Daripada sekarang orang menggunakan surat atau menggunakan koran, itu sudah tertinggal jauh, karena sekarang itu internet bisa tersebar luas dengan cepat publikasikannya. Dan yang kelima, komunikasi yang cepat. Fasilitas yang ada internet banyak membuktikan kecepatan berkomunikasi dengan orang yang dituju. Jadi di sini kita kalau mau berkomunikasi, video call, telepon, itu cepat sekali dengan adanya internet. Biasanya kita menggunakan aplikasi WhatsApp, Line, dan
Skype, lain-lainnya untuk berkomunikasi itu langsung, jadi tidak ada pulsa atau bagaimana. Sekarang tuh semuanya sudah memakai internet, jadi langsung bisa cepat sekali menghubungi orang-orang yang ingin kita tuju. Keuntungan penggunaan teknologi pada perusahaan. Yang pertama, mengubah proses manual menjadi otomatis, sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja, biaya untuk kertas, alat tulis, dan sebagainya. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu tugas pekerjaan itu menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi. Bayangkan saja tuh, misalkan ada sebuah perusahaan pabrik ya yang memproduksi misalkan telur ayam, itu tuh sekarang itu sudah langsung menggunakan mesin. Tidak perlu ada karyawan, tidak perlu. Sekarang tuh semuanya sudah serba canggih. Di pabrik-pabrik, di perusahaan membuat kue, itu sudah sangat cepat ya. Yang ketiga, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Misal kita mau memerintah orang, karyawan kita, itu langsung saja kita telepon, melalui komunikasi itu langsung bisa nyampe ke orang tersebut. Sedangkan dulu tuh kita hanya memakai surat lewat pos, itu lama sekali. Dan menghemat biaya untuk promosi dan pemasaran. Benar sekali. Jadi di sini tuh menghemat banget promosi dan pemasaran. Dulu kan melalui koran itu harus berbayar. Terus sekarang sudah gratis semuanya. Kita tinggal mengupload di internet, di web, di Instagram. Itu sekarang sudah cepat banget penggunaan teknologi yang sekarang ini. Dan yang terakhir, dengan teknologi itu maka sistem dapat terintegrasi di semua kantor atau perusahaan. Jadi semuanya sekarang itu perusahaan menggunakan sistem-sistem yang canggih-canggih. Jadi langsung bisa kita membuat sesuatu, misalkan kita memasukkan keuangan, mengaudit keuangan, semuanya itu langsung cepat, langsung keluar tagihannya. Hambatan teknologi untuk produktivitas. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan penggunaan teknologi dibandingkan dengan sumber daya manusia. Hal ini terjadi manakala pemimpin perusahaan telah melek dengan teknologi, sementara para pegawainya tidak memiliki keterampilan dan kemampuan penuh dalam menjalankan teknologi yang digunakan. Yang kedua yaitu hubungan kontak langsung antara pelanggan dengan manajemen di perusahaan akan semakin sulit dibina. Dan yang ketiga, mahalnya biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi. Keadaan ini membuat organisasi atau perusahaan menggunakan aplikasi teknologi yang sederhana seperti website sebagai media untuk memberikan informasi tentang produk atau jasa yang diberikan. Namun perlu dipahami juga bahwa berbagai aplikasi teknologi seperti website juga membutuhkan pemeliharaan yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Efek IT pada dunia usaha. Cara lain teknologi informasi adalah bisnis mempengaruhi web conferencing. Bisnis yang menggunakan web conferencing untuk menjauhkan diri dari memakan waktu dan mahal perjalanan. Komputer telah membawa lingkungan bisnis ke tingkat yang baru. Teknologi informasi telah mengubah kehidupan kita dan akan terus memainkan bagian yang lebih besar dari kehidupan kita sehari-hari. IT membantu organisasi dalam banyak hal, seperti keputusan strategis, ketepatan waktu, dan kehandalan. Teknologi Informasi dan Business Development Center. Dalam pengembangan usaha, teknologi informasi memberikan dampak yang sangat besar baik dalam pengembangan produk dan layanan, baik dalam hal jumlah, kualitas, serta mobilitas. Berkat teknologi informasi, produk bukan hanya berkualitas lebih bagus, tetapi juga lebih efisien dan mudah dijangkau beragam kalangan. Berikutnya, mekanisme Secure Electronic Transaction dalam e-commerce. Standar enskripsi yang digunakan dalam e-commerce pada saat ini adalah SET
atau Secure Electronic Transaction. Selain digunakan untuk pembayaran dengan credit card, SET juga digunakan untuk pembayaran dengan smart card. Dengan menggunakan SET, kerahasiaan informasi customer yang berupa nama dan nomor kartunya bisa dijaga. SET juga bisa menjaga autentifikasi atau identifikasi penjual dan customer, sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh sembarang orang. SET menggunakan suatu kriptografi khusus yang dinamakan asymmetric kriptografi untuk menjamin keamanan dan transaksi. Teknologi informasi di dalam sebuah perusahaan. Di dalam peranan ini, kita mempunyai 5 fungsi peranan teknologi informasi di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, kita mempunyai fungsi komunikasi. Yang kedua, kita mempunyai fungsi monitoring and control. Yang ketiga, kita mempunyai fungsi planning and execution. Yang keempat, kita mempunyai fungsi komunikasi. Dan yang terakhir, kita mempunyai fungsi intraorganisasional. Dampak perkembangan teknologi pada dunia bisnis. Yang pertama, munculnya profesi baru seperti digital marketing, data scientist, content creator, dan influencer. Di masa digital ini, pekerjaan ini sangat lumrah ditemui di perusahaan. Yang kedua, perusahaan berbasis digital. Hampir semua produk yang dulunya dijual dan ditawarkan secara konvensional sekarang berlari ke media digital. Yang ketiga, tenaga kerja cerdas buatan. Revolusi industri, tenaga kerja manusia mulai digantikan oleh mesin atau robotik. Sekarang, transisi menuju tenaga kerja berbasis kecerdasan buatan sudah mulai terlihat. Yang keempat, munculnya peluang usaha baru. Situs e-commerce bermunculan di sosial media yang semakin meluas. Semakin mudah untuk mengakses internet, kita akan semakin mudah untuk berusaha secara mandiri. Dengan modal yang cukup kecil, kita juga bisa membuka usaha sendiri. Kelima, pasar yang lebih luas. Melalui internet, setiap orang mudah dengan terhubung dengan orang lain. Akses terdapat, pengetahuan dan sesuatu yang baru pun semakin mudah didapatkan. Yang keenam, meningkatnya permintaan tenaga kerja IT. Semakin banyaknya perusahaan berbasis digital ataupun perusahaan yang mengadopsi teknologi digital, permintaan akan pekerja IT pun semakin meningkat. Yang ketujuh, standar baru untuk calon pekerja, yaitu semua perusahaan mengharapkan para pekerja dan calon pekerjanya untuk mempunyai pemahaman yang dasar akan teknologi sekarang. Tantangan dan hambatan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hambatan yang sering terjadi yaitu dana seringkali menjadi hambatan dalam penggunaan teknologi informasi yang membutuhkan investasi yang sangat besar. Yang kedua, perencanaan arsitektur teknologi informasi yang baik dengan mempertimbangkan kapasitas pendanaan menjadi sangat diperlukan. Serta kerjasama dengan pihak lain melalui outsourcing juga merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan.